Hai teman-teman investor, jumpa lagi di channel catatan investasi. Hari ini saya akan membagikan satu tema yang sangat menarik ya, yaitu trade saham yang menarik untuk trading harian atau saham yang bagus untuk trading harian. Tentu ini akan sangat membantu teman-teman yang saat ini profilnya adalah trader ya. Saya sendiri juga, meskipun saya juga sebetulnya investor, tapi saya sendiri juga melakukan trading lebih ke swing trade dan position trade ya teman-teman. Oke, saksikan ya setelah yang satu ini. Nah teman-teman, ini tema yang akan saya bagikan ya, yaitu saham yang bagus untuk trading harian. Nah, trading harian di sini yang saya maksud adalah bukan one day trading ya. One day trading itu beli pagi, jual sore begitu enggak. Tapi harian di sini adalah bisa 3 hari, 5 hari, 1 minggu, 2 minggu, bahkan sampai 1 bulan ya. Jadi trading di sini adalah lebih ke swing. Silakan kalau teman-teman nanti kembangkan. Kalau teman-teman ada yang mau trading 3 hari, 5 hari silahkan ya. Tapi intinya saya akan bagikan satu cara yang saya lakukan sendiri dari pengalaman saya untuk memilih saham-saham yang bagus untuk trading teman-teman. Ya, ini merupakan episode ke-21. Pertama-tama saya sampaikan dulu disclaimer on teman-teman. Jadi kita tahu bahwa investasi saham itu beresiko ya. Saham sebagai satu bisnis, sama seperti bisnis-bisnis lainnya, ada reward, ada resiko, ada keuntungan, ada rugi. Tentu kalau kita tidak memahami dengan baik, punya dasar-dasar yang baik tentang pasar modal, tentang saham, maka ada potensi rekening kita, rekening saham kita, portofolio kita itu bukan bertumbuh tapi justru mengalami kerugian, bahkan sampai habis modal teman-teman. Nah, video ini juga merupakan satu edukasi ya, edukasi opini saya pribadi. Jadi kalau ada saham-saham yang saya sebutkan, itu bukan ajakan untuk membeli atau menjual teman-teman. Segala risiko, kerugian, keuntungan ditanggung masing-masing ya teman-teman. Nah, ini ada 3 fakta menarik tentang trader ya. Bicara trading itu sangat menarik sebetulnya, karena dari trading kita bisa mendapatkan keuntungan dalam waktu cepat atau dalam waktu singkat ya. Nah, 3 fakta menarik ini, yang pertama, ada sebuah penelitian yang mengatakan bahwa trader yang sukses itu hanya sedikit teman-teman. Wah, ini tentu mengagetkan ya. Dikatakan hanya 3-5% orang-orang yang sukses dari trader saham maupun instrumen lainnya teman-teman. Berarti bahwa trading itu nggak mudah teman-teman. Tentu kita butuh persiapan, butuh latihan, butuh basic skill supaya kesuksesan kita semakin terbuka ya. Dan menariknya lagi bahwa faktor metode, skill dan sebagainya itu hanya berkontribusi 10% saja teman-teman. Jadi besarannya itu adalah di faktor psikologi. Lalu yang kedua, fakta menarik tentang trader yaitu yang trading ini adalah cara cepat untuk meningkatkan modal kita di RDN teman-teman. Jadi kalau kita ingin pertumbuhan portofolio yang cepat, itu bisa dari trading. Saya sendiri juga dari trading, hasil trading itu kemudian saya alokasikan, saya masukkan ke investasi. Itu menariknya seperti itu teman-teman. Lalu yang ketiga, trading itu juga menguras energi ya. Jadi secara emosi maupun mental dibutuhkan persiapan ya, mental yang kuat, kemudian emosi juga bagaimana kita bisa trading tanpa emosi teman-teman. Jadi ini yang bagian yang paling sulit menurut saya. Perlu terus latihan, perlu terus trial error dan kemudian perlu juga kita punya metode-metode yang nyaman buat kita. Di dunia trading itu ada banyak indikator sebetulnya.
Tapi tidak semua indikator itu cocok buat kita teman-teman. Saya mungkin pakai indikator moving average, tapi trader lain itu bisa jadi pakai yang lain begitu. Tentu kita harus menemukan pola-pola yang cocok untuk kita bisa berhasil di trading, teman-teman. Nah, ini 3 fakta ini perlu kita pahami dulu, teman-teman ya. Nah, apa definisi trader dan investor, teman-teman? Nah, ini saya ambil dari kompasiana.com ya, tanggal 5 Oktober 2019. Beritanya agak lama, tapi dari definisi ini kita bisa menjadi jelas perbedaan antara trader dan investor. Dikatakan definisi trader adalah individu yang terlibat dalam transaksi jual beli aset keuangan di pasar keuangan apapun, baik untuk dirinya sendiri atau atas nama orang atau lembaga lain. Nah, ini teman-teman, perbedaan utama antara trader dan investor ada pada durasi, teman-teman. Durasi adalah time frame ya, time frame kita menahan satu saham ketika orang tersebut memegang aset. Jadi investor itu cenderung memiliki horizon waktu yang panjang, teman-teman, jangka panjang. Lalu kalau trader itu periode waktunya lebih pendek, bisa harian, mingguan, bulanan. Bahkan ada satu pakar di pasar modal mengatakan bahwa time frame di bawah 1 tahun itu dikatakan trading ya. Di atas 1 tahun baru kita katakan profil kita adalah investor, teman-teman. Nah, ini jelas ya, jadi perbedaannya jelas sekali, trader versus investor. Trader itu jangka pendek, investor itu jangka panjang. Nah, kita harus melakukan trading setup dulu sebelum memilih saham yang bagus, teman-teman. Ini yang saya lakukan ya. Jadi setidaknya ada 4 hal yang perlu kita set ya dari awal supaya keberhasilan trading kita lebih bagus ya, lebih terbuka. Yang pertama, lakukan dulu analisa top down, teman-teman. Apa itu analisa top down? Analisa top down itu jadi kita menganalisa sebuah perusahaan dari makroekonominya dulu. Jadi dari makroekonomi kita lihat data inflasi, data PDB, kemudian data kurs rupiah, itu bisa kita dapatkan di situs-situs yang membicarakan tentang ini ya. Bisa dari kontan ya, bisa dari BI, GoID dan sebagainya. Setelah kita tahu makroekonominya, bahwa misalnya terjadi saat ini kan BI kan lebih memberikan stimulus, yaitu suku bunga ya, teman-teman, suku bunga 7-day repo rate ya. Nah, suku bunga 7-day repo rate ketika diturunkan itu pengaruhnya ke pasar modal itu bagus. Tapi ketika suku bunga dinaikkan, pengaruhnya ke pasar modal itu kurang bagus. Pasar modal biasanya cenderung lesu ya ketika suku bunga naik, karena investor lebih tertarik untuk berinvestasi ke sektor perbankan, teman-teman, karena bunga lebih tinggi. Nah, setelah kita mengetahui makroekonomi, baru kita lihat sektornya, teman-teman. Misalnya kita mau trading saham sektor properti, kita lihat sektor properti ini seperti apa. Bagaimana berita-berita yang mendukung sektor properti ini? Apakah sektornya sedang bertumbuh, sedang lesu, atau sedang tidak bergerak atau tidak bertumbuh, teman-teman? Nah, setelah analisa sektor, baru kita analisa emitennya, analisa perusahaannya, teman-teman. Nah, perusahaannya kalau kita bicara trading tidak serumit kalau kita investing ya. Kalau investing kita melakukan analisa fundamental, analisa rasio dan sebagainya. Tapi kalau trading lebih simple untuk menganalisa emitennya. Cukup hanya beberapa rasio saja dan itu tidak membutuhkan waktu yang lama, teman-teman. Itu yang disebut analisa top down. Jadi analisa makro, kemudian sektornya, kemudian yang terakhir adalah perusahaannya, teman-teman. Lalu yang kedua, tentukan dulu trading plan, teman-teman. Nah, ini yang biasanya trader itu gagal dalam tradingnya itu karena tidak memiliki trading plan yang bagus atau yang tidak di set up dulu. Karena trading plan ini sangat penting. Contoh trading plan adalah kita menentukan dulu risk reward ratio ya, artinya berapa resiko yang bisa kita toleransi, resiko kerugiannya, kemudian kita tentukan berapa target profitnya, itu yang disebut trading plan ya. Dan itu harus disiplin, karena kalau kita tidak disiplin maka kita termasuk trader yang tadi
yang tidak sukses tadi, karena trader yang sukses hanya 3-5% saja. Biasanya trader yang sukses 3-5% itu memiliki trading plan yang bagus, trading plan yang dibuat dia disiplin di situ, teman-teman. Lalu juga kita tentukan trading rules. Trading rules itu misalnya begini. Jadi serangkaian situasi kondisi yang kita tentukan di awal, kapan kita keluar, kita masuk ke pasar, teman-teman. Contohnya begini. Saya hanya akan masuk pasar atau membeli saham ketika trennya bullish, teman-teman. Nah, ini kan trading rules ya. Jadi ketika pasarnya dalam kondisi sideways atau dalam kondisi bearish, maka kita tidak akan masuk. Nah, kira-kira seperti itu trading rules-nya. Lalu contoh lagi trading rules. Saya hanya akan masuk ke market kalau kondisi saya sehat. Kenapa saya katakan kondisi sehat itu penting? Karena itu akan membuat kita lebih siap masuk ke pasar. Karena ketika kita kondisi sedang sakit, maka kita tidak akan bisa fokus atau konsentrasi ke market. Itu sangat berbahaya, teman-teman. Itu contoh aja ya. Jadi saya kasih contoh seperti itu. Jadi trading plan dan trading rules itu berbeda. Lalu yang ketiga, kita harus mengatur money management. Nah, ini juga penting. Keberhasilannya faktor money management ini adalah 30%, teman-teman, menentukan kesuksesan kita. Kalau kita gagal menentukan money management ini, maka kita akan beresiko portofolio kita tidak cuan, teman-teman, tidak tumbuh. Lalu yang terakhir, setelah 3 hal ini kita tentukan, kita set up di awal, maka baru kita melakukan analisa teknikal. Analisa teknikal adalah kita menganalisa kecenderungan dari grafik, dari pola-pola grafik, kemudian chart pattern, kemudian candlestick-nya ini mau bentuk-bentuknya seperti apa, membentuk seperti apa, ada banyak pola-pola charting itu apakah sedang bullish atau sedang bearish ya, membentuk pola-pola juga misalnya head and shoulders. Nah, seperti itu adalah pola-pola yang valid, teman-teman, di mana pola-pola itu juga dibagi dua ya, pola penerusan atau pola dia sideways, teman-teman. Nah, itu 4 hal yang perlu kita setup dari awal. Nah, sekarang kita akan masuk ke lebih dalam lagi ke ciri saham yang bagus untuk trading. Ini ciri ini yang saya terapkan, yang saya praktekkan ya, sehingga nanti saya akan share portofolio saya seperti apa hasilnya ya dari trading swing saya. Yang pertama, carilah saham yang masuk indeks Bursa Efek Indonesia. Nah, ada banyak indeks Bursa Efek Indonesia ya. Saya kasih contoh yaitu ada LQ45, kemudian IDX 30, IDX 80, Kompas 100 dan sebagainya. Jadi hanya pilih saham-saham seperti itu, teman-teman. Jadi kalau saham tidak masuk list indeks itu saya katakan sangat beresiko, teman-teman. Biasanya saham-saham lapis 2 atau lapis 3 ya, yang istilahnya rawan untuk big money masuk ya, untuk digoreng seperti itu. Lalu yang kedua, perhatikan juga volume transaksi dan turnover harian, teman-teman. Nah, pilihlah yang volume transaksinya besar atau memadai. Bahkan turnover hariannya itu juga cukup memadai. Karena kalau teman-teman memilih volume transaksi yang kecil, itu artinya marketnya sepi, artinya saham kita susah untuk jual. Bahkan kalau mungkin membeli bisa ya, tapi kalau menjualnya ini yang susah. Bahkan bisa terkena suspend ya. Nah, lalu yang ketiga yang saya lakukan adalah saya hanya memilih kapitalisasi pasar yang cukup besar. Nah, cukup besar di sini gampangannya seperti ini. Jadi saya memilih minimal 1 triliun atau mungkin bisa lebih moderat lagi 2 triliun, 3 triliun dan sebagainya. Acuannya adalah semakin besar kapitalisasi pasarnya, maka semakin liquid, teman-teman. Saham kita semakin cepat bertumbuh, bahkan mudah untuk dijual, teman-teman. Lalu yang keempat, jangan lupa meskipun kita trader ya, jangan lupa pilih saham yang fundamentalnya bagus. Fundamental bagus ini tidak perlu rumit-rumit seperti investor ya. Cukup 2 rasio saja ya. Yang pertama yaitu rasio hutang. Pilihlah saham yang rasio hutangnya rendah. Lalu yang kedua adalah profitability.
rasio profitability. Misalnya ROI-nya lumayan tinggi, kemudian gross profit margin dan sebagainya. Cukup 2 rasio itu saja. Lalu yang kelima, sektornya sedang bertumbuh atau booming, teman-teman. Kenapa? Karena kalau kita memilih saham yang sektornya sedang minus atau sedang terkoreksi, itu maka ada potensi kerugian, teman-teman. Saham kita bukannya cuan, tapi justru malah kita akan sering cut loss ya. Lalu juga biasanya ya saya juga pilih saham jagoan di sektornya. Contoh kalau di sektor perbankan yang saham jagoan menurut saya hanya 4 ya. BMRI, BBRI, BBCA, BBNI. Nah, itu 4 saham ini bisa kita jadikan watchlist. Itu saham-saham jagoan. Jangan pilih saham-saham misalnya yang saat ini lagi ngetren ya. Sering kena ARB juga, kena suspend seperti Arto, kemudian BBHI, BGTG. Nah, itu riskan sekali. Ya, itu bukan saham jagoan, teman-teman. Lalu yang keenam, yang terakhir, tidak ada histori suspend. Nah, nanti caranya saya kasih ya. Jadi ini penting. 6 poin ini perlu kita perhatikan ketika kita memilih saham, sehingga saham yang kita pilih ini benar-benar saham yang bagus atau yang cocok untuk trading, teman-teman. Lanjut. Nah, ini contohnya ya, masuk indeks BII, kriteria pertama. Ini saya tampilkan hanya 14 ya, ini saham LQ45 ya. Ada Adikarya, ada Adaro Energi dan sebagainya. Adaro ini saya juga sering ya trading ya, kemudian ada BBRI dan sebagainya. Ini karena cukup panjang saya cuma tampilkan cuplikannya aja, tapi intinya adalah saham LQ45, teman-teman. Silahkan bisa dipilih IDX 30, Kompas 100 dan sebagainya. Lalu yang berikutnya adalah kriteria kedua, yaitu volume transaksi dan turnover yang memadai. Nah, ini saya contohkan 2 saham ya, yang menurut saya tidak masuk kriteria volume transaksi yang memadai, teman-teman. Perhatikan di sini. Ini saham pure ya, Triniton Metals and Minerals ya. Perhatikan di sini. Dia turnovernya hanya 3,37 miliar ini, dan volume transaksinya perhatikan cuma 23 juta lembar ya. Ini kecil, teman-teman, menurut saya kecil ya, dan lihat harganya juga fluktuatif sekali ya. Lalu saham kedua yaitu Mahaka Radio Integra. Perhatikan ini malah tidak ada transaksi sama sekali ya. Per tanggal yang saya ambil ini ya, di harga 256, dia market cap-nya 1,34 triliun, sedangkan ini market cap-nya sangat kecil ya, di bawah 1 triliun, teman-teman. Nah, ini contoh-contoh saham yang tidak bagus untuk trading, teman-teman, alias beresiko tinggi ya. Nah, ini contoh lagi saya ambil kapitalisasi pasar ya, yang memadai, yang besar ya. Ini ada LSIP dan Adro ya. LSIP itu market cap-nya 10 triliun, teman-teman. Jadi ini cocok untuk kita tradingkan, teman-teman. Karena kan kriterianya tadi kan pilih silakan, kalau saya ambil biasanya sih 2 triliun ke atas oke lah, cukup ya. Lalu Adro dia besar sekali ya, 38 triliun ya. Perhatikan. Kemudian volume transaksinya ya 170 juta lembar ini satu hari, teman-teman ya. Lalu turnovernya juga 206 miliar, sangat besar, teman-teman. Jadi ini cocok untuk kita pilih sebagai saham yang bagus untuk trading, teman-teman. Nah, lalu yang berikutnya adalah fundamental. Jadi ini penting. Jadi menggabungkan antara teknikal dan fundamental itu akan memperkecil atau meminimalisir resiko, teman-teman. Tapi kalau kita dengan analisa teknikal saja tanpa memperhatikan fundamental, biasanya resikonya akan lebih besar, teman-teman. Ya, lebih bagus kita gabungkan ya. Nah, ini contoh ya 2 saham yang fundamentalnya menurut saya tidak cocok untuk trading, teman-teman. Perhatikan, ini saham sejuta umat ya, Bumi ya, yang sampai sekarang sangat gede juga volumenya. Tapi sayangnya fundamentalnya juga nggak mendukung. Perhatikan, DER-nya minus, dan ini masih hutangnya tinggi. DER minus artinya equity-nya juga minus. Artinya lagi perusahaan ini tidak membukukan laba bersih, teman-teman. Ya, sekalipun misalnya ya ini ROI-nya juga tinggi ya, tapi ini banyak merah-merah, teman-teman. Jadi profitability-nya lagi ada problem. Ini tidak cocok untuk trading. Lalu saham kedua Mari, tadi sudah disinggung di contoh yang volume ya. Jadi Mari ini selain volumenya dan
turnover-nya tidak mendukung, dia juga fundamentalnya kacau nih teman-teman. Perhatikan profitability-nya merah semua, alias dia mengalami kerugian teman-teman ya. Dan ini juga PR-nya minus, sekalipun hutangnya rendah ya, tapi dia nggak profit. Jadi ada resiko nyangkut di saham-saham seperti ini teman-teman. Jadi saran saya hindari saham-saham yang berfundamental kurang bagus seperti ini ya. Nah, lalu yang berikutnya kriterianya ya, pilihlah sektor yang bertumbuh atau sedang booming teman-teman. Nah, di Bursa Efek Indonesia itu ada 10 sektor ya. Ini ya, ada mining, agri, properti, basic industry ya. Nah, contohnya seperti ini. Jadi cara melihat sektor ya, saya kasih contoh ya. Buka situs investing.com teman-teman. Ini tidak berbayar ya, jadi yang gratis bisa. Jadi teman-teman ketik, sorry bukan investing.com ya. Investing.com nanti untuk melihat rasionya ya. Kalau untuk melihat sektor yang lagi bertumbuh, itu kita pakai Yahoo Finance teman-teman. Nah, Yahoo Finance buka. Kita ketik kodenya, kode sektor biasanya karena kita, Bursa Efek Indonesia ya, kodenya seperti itu ya. Jadi tanda apa itu ya, caping begitu. JK misalnya agriculture ya, ini sektor pertanian teman-teman, sektor pertanian. Lalu kita buka historical data, kemudian pilih saya ambil cukup 3 bulan aja ya, 3 bulan. Ini pilih 3 bulan, kemudian ini pilih bisa daily atau weekly atau monthly lah ya, monthly ya, bisa monthly, kemudian apply. Nah, perhatikan, jadi lihat angkanya per Januari akhir dia indeks pertanian itu ada di 1380. Kemudian di bulan Maret 1458. Ini artinya apa? Artinya sektornya sedang bertumbuh teman-teman, sedang positif. Jadi bukan minus ini. Nah, cuman kalau kita lihat harian, memang ini dia per hari ini ya, agriculture index itu minus 1,21%. Tapi kita lihatnya jangka panjangnya, 3 bulan saya rasa cukup ya teman-teman. Nah, caranya seperti itu. Nanti kalau mau lihat sektor yang lain bisa, misalnya teman-teman mau trading sektor perbankan ya, finance ya, JK Vina ya. Sama caranya, kita lihat historical data, kemudian pilih data 3 bulan. Mau lebih panjang juga oke sih, lebih bagus juga ya. Tapi di kriteria ini saya cukup tentukan 3 bulan. Nah, sektor finance itu per Januari 1329,57 teman-teman. Lalu di Maret dia 1439. Ini artinya sektor finance sedang bertumbuh teman-teman. Caranya seperti itu ya. Nah, lanjut yang materi tadi. Jadi saya daftarkan ini 10 sektor ya teman-teman. Dari Yahoo Finance tadi ketemunya seperti ini. Jadi dari 10 sektor ini per 3 bulan itu pergerakannya yang positif hanya 7 sektor teman-teman. Ya, sektor mining, sektor pertumbuhan paling tinggi trade, kemudian tertinggi kedua finance, ada konstruksi 3% ya naiknya, lalu agriculture 9%. Nah, sektor yang sedang minus itu miscellaneous. Ya, jadi teman-teman jangan pilih saham-saham yang di sektor miscellaneous karena nanti hasilnya tidak akan bagus. Bahkan di sektor yang paling tergerus ya, paling turun tinggi itu adalah sektor consumer good teman-teman. Teman-teman bisa cek ya, saham-saham di sektor ini biasanya lebih cenderung bearish teman-teman. Lalu dari sektor ini juga manufaktur juga sedang terkoreksi ya 3% ya. Nah, infrastruktur sedang bagus ini, dia ada di 8% teman. Jadi begitu caranya. Jadi pilih sektor yang bertumbuh atau sedang booming teman-teman. Nah, lalu yang berikutnya teman-teman, yang terakhir ya, kriteria ke-6 yaitu tidak ada history suspend. Nah, caranya kita buka situs idx.co.id ya. Ini kebetulan saya capture ya. Jadi ini saham-saham yang per bulan Maret ini sedang kena suspend. Jadi jangan trading di saham-saham ini. Nanti jadinya nyangkut teman-teman. Ada seorang member di catatan investasi juga mengeluh ya. Dia punya saham-saham yang saham-sahamnya itu rata-rata semuanya
kena suspend semua teman-teman. Nah ini kan menyedihkan gitu ya teman-teman. Nah caranya begini, jadi kita buka IDX ya, IDX untuk mengecek apakah saham yang akan kita tradingkan itu kena suspend atau tidak. Di bagian berita ya, lalu pilih suspensi, ketik aja nama sahamnya, misalnya kita mau trading saham Arto misalnya, ini contoh aja ya. Anggap aja asumsinya Arto ini fundamentalnya bagus, kemudian sektornya bertumbuh, kemudian kapitalisasinya besar gitu ya. Nah kita akan cek ya di 3 bulan aja dah, dari Januari ya, lalu sampai hari ini sampai 25 Maret ya, lalu klik cari. Nah kalau dia nggak muncul berarti selama 3 bulan ini nggak pernah kena suspend teman-teman. Contoh lagi ya, misalnya kita mau saham pur tadi ya, kita yang tadi saya contohkan, loh nggak ada teman-teman. Contoh lagi misalnya BGTG ya, BGTG itu Bank Ganesha. Nah ketika kita ketik BGTG di 3 bulan muncul nih, jadi saham BGTG ini 4 kali kena suspend teman-teman. Jadi kalau saham suspend seperti ini nggak cocok untuk trading teman-teman, beresiko sekali ya. Saran saya jangan trading di saham-saham seperti ini teman-teman. Nah terakhir teman-teman, ini trading jurnal saya ya, sebagian trading jurnal saya selama kurang lebih 3 bulan ini ya, saya cuplik aja karena banyak ya. Jadi ini saya cocokkan dengan tadi kriteria saya ya, pilihlah sektor yang bertumbuh. Jadi ini hasilnya, saya trading di LSIP ya, gain saya 15%, kemudian saya juga di Soho Consumer Good, sektornya bertumbuh tadi. Sektor Consumer Good tadi kan sedang minus ya, tapi memang masih ada kemungkinan kalau fundamentalnya bagus itu tumbuh juga nih teman-teman. Ini pas momentumnya bagus dia 48%, kemudian BTPS sektor finance tadi kan bertumbuh ya, sektor finance bertumbuh 11,60%, dan saya juga saham-saham BTPS, BRIS, BBTN ini saya cuan semua teman-teman. Ada yang 9% paling kecil. Ini saya trading mingguan bulanan ya, bukan one day trading ya. Nah ini saham-saham saya yang memang bertumbuh sesuai dengan kriteria-kriteria tadi teman-teman. Bahkan di sektor trade ya, tadi trade bertumbuh banyak ya, trade bertumbuh 13%. Saya di saham IRA mendapat cuan 55% teman-teman. Ya begitu caranya teman-teman untuk memilih saham-saham yang bagus untuk trading harian. Kalau teman-teman ada yang baru mampir di channel ini, silahkan subscribe, like, dan bagikan ke teman-teman yang lain supaya teman-teman juga mendapat update terbaru dari video-video dari catatan investasi. Sekian dulu sharing saya tentang cara memilih saham yang bagus untuk trading. Sampai jumpa lagi di video-video berikutnya. Salam investasi, salam cuan selalu.